bahas terkait contoh soal akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ilustrasi akuntansi akad ijarah, kasus ijarah, dan ini contoh yang pernah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya dan akan Ibu bahas kembali. Tanggal 2 Januari, pemberi sewa dan menyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan sebesar 12.500. Ini pembayaran sewa setiap bulannya. Di bawah, pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar 150.000 dari PTB. Di sini sudah diketahui bahwasanya pemberi sewa ini membeli mobil sebelum dia rental, dia beli dulu mobilnya. Dicatat di sini asetnya bertambah 150.000, kas berkurang 150.000. Kemudian saat menerima pendapatan dari penyewa, itu kas bertambah 12.500 dan pendapatan sewa bertambah 1.500. Ini dari segi pencatatan sewa. Nah, dari catatan penyewa atau laporan penyewa, maka yang bertambah adalah beban sewa, yang berkurang adalah kas sebesar 12.500. Nah, ini berlaku setiap bulannya ya, di sini ada diketahui. Setiap penerima pendapatan sewa pada awal bulan, maka jurnalnya sama, ya. Kas bertambah 12.500, pendapatan sewa bertambah 12.500. Demikian juga di kolom penyewa. Beban sewa bertambah 12.500 dan kas juga 12.500. Ini jurnalnya sama hingga selesai atau usai perjanjian akad ijarah selama 3 tahun. Selanjutnya, pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun. Sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus. Perhatikan, di sini kita Ibu tanda dulu ya. Di sini akad ijarah itu 3 tahun. Nah, sedangkan masa manfaatnya itu sampai 5 tahun masa manfaat mobil. Itu tidak masalah. Jadi ini kenapa berbeda? Karena memang dalam prakteknya depresiasi untuk mobil, ya depresiasi itu masa manfaat untuk mobil tersebut 5 tahun. Namun yang disewakan hanya selama 3 tahun. Oke, maka nilainya adalah beban penyusutan bertambah 30.000, akumulasi penyusutan bertambah 30.000. Dari mana angka 30.000 ini? Dari angka ini harga mobil 150.000. Oke. Jadi 150.000 di sini tidak diketahui residu ya. Jadi 150.000 dikurang dengan 0. Kemudian dibagi dengan masa manfaat mobil selama 5 tahun. Maka 150.000 dibagi dengan 5 tahun sama dengan 30.000. Selanjutnya penyajian pada akhir tahun pertama untuk aset ijarah, di mana aset ijarah 150.000, akumulasi penyusutan 30.000 hingga hasilnya adalah 120.000. Selanjutnya pada saat akhir kontrak, berarti tahun ketiga, aset ijarah dikembalikan kepada pemberi sewa. Sudah selesai nih kita menyewa, ya kan? Jadi dikembalikan ke pemberi sewa. Sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi. Reklasifikasi ini adalah pemindahan jurnal. Nah, jadi nanti jurnalnya aset non-kas atau X ijarah bertambah 150.000 pada aset ijarah berkurang 150.000. Selanjutnya ada kasus ijarah muntahiyah bitamlik. Perhatikan di sini ada tanggal 2 Januari ya, masih sama. Pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 12.500. Pemberi sewa membeli mobil yang disewakan 150.000 dari PTB dan disepakati bahwa pada akhir masa sewa akan dibeli oleh penyewa. Nah, selebihnya pemberi sewa, penyewa ini catatannya yang sama. Kita lihat yang berbeda itu ada di yang ada di bawah. Yang ini. Nih, yang berbeda. Pada saat akhir kontrak aset ijarah dijual kepada pemberi sewa secara tunai 65.000. Dilakukan dengan akad jual beli.
Jadi pada saat akhir kontrak, berarti tahun ketiga, ya, sudah selesai, maka barang itu diberi, ada dua pilihan ya, bisa dijual dan dihibahkan. Kalau dijual, maka jurnalnya seperti ini. Dia jualnya kas bertambah 65.000. Akumulasi penyusutannya 90.000. Dari mana 90.000? Dari 30.000 ini, ya, beban penyusutan ini dikali dengan 3 tahun. Lalu aset ijarah 150.000 ya, masih di atas, diketahui 150.000. Keuntungan penjualan 5.000. Dari mana keuntungan penjualan 5.000? 5.000 dari 65.000 dikurang dengan 60.000. Jadi nilai wajarnya itu ada 60.000, namun harga pasar adalah 65.000. Sehingga keuntungannya menjadi 5.000. Nah, untuk penyewa bisa dilihat sendiri ya. Aset non-kas 65.000, kas 65.000. Berkurang 65.000. Kenapa berkurang? Karena dia sudah beli. Jadi pakai kas, uangnya berkurang. Nah, di sini dia menulis aset non-kas. Bisa aja dia tulis aset saja bisa. Atau apapun itu, yang jelas ini keluarga aset ditulis di sini. Mau dibuat misalnya aset tetap diperbolehkan. Selama jangan dibuat aset ijarah, karena nanti dipikir aset ijarah ini untuk disewakan. Nah, jadi seperti ini bunyi jurnalnya. Selanjutnya, pada akhir kontrak itu ada beban ijarah 60.000 nilai wajar, akumulasi penyusutan 90.000, dan aset ijarah berkurang 150.000. Nah, ini juga aset non-kas ini 60.000 ya, bukan 40.000. 60.000. Ini juga 60.000. Oke, next. Contoh yang kedua terkait kasus ijarah. Pemberi sewa dan penyewa sepakat mendatangkannya ke ijarah mesin bajak. Nah, mesin bajak sawah itu selama 4 tahun. Mesin bajak dibeli itu 100.000. Pembayaran sewa yang disepakati 5.000 per bulan selama 4 tahun. Kita lihat di sini saat pembelian mesin oleh pemilik sewa itu aset ijarah yang bertambah 100.000 dan kas berkurang 100.000. Lalu menerima pendapatan dari penyewa setiap awal bulan atau akhir bulan tergantung daripada perjanjian. Kas bertambah 5.000, pendapatan sewa bertambah 5.000. Di sisi penyewa sama seperti tadi, beban sewa bertambah 5.000 dan kas berkurang 5.000. Saat penerimaan pendapatan per bulan, nah ini sama saja ya. Selanjutnya, pada akhir periode dilakukan alokasi beban depresiasi selama 5 tahun. Nah, ini sama seperti tadi contoh soalnya, bahwasanya dia akad ijarahnya 4 tahun, namun masa manfaatnya itu sampai dengan 5 tahun. Sehingga metode garis lurus untuk menyusun penyusutan adalah sebagai berikut. Di mana biaya perolehan aset tetap dikurang dengan nilai residu dibagi estimasi masa kegunaan atau masa manfaat. Sehingga 100.000 dikurangi dengan 0, nilai residunya itu 0 ya, dibagi dengan 5 tahun. Sama dengan 20.000. Adapun pencatatannya atau jurnalnya sebagai berikut. Beban penyusutan bertambah 20.000, akumulasi penyusutan bertambah 20.000. Selanjutnya penyajian pada akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga, keempat jurnalnya sama dengan yang di atas. Yang ini sama jurnalnya. Kalau yang ini hanya penghitungan. Ya, aset ijarah dikurangi dengan akumulasi penyusutan nilainya 80.000. Selanjutnya pada saat akhir kontrak aset ijarah dikembalikan ke pemberi sewa sehingga dibuat reklasifikasi. Nah, ini sudah paham ya, di mana aset non-kas bertambah 100.000 dan aset ijarahnya berkurang. Ingat, namanya reklasifikasi ini pemindahan jurnal. Jadi di sini aset ijarahnya karena sudah selesai maka letaknya harus dikredit supaya dia bisa menolkan. Jadi pasangannya yang didebit adalah aset non-kas. Terakhir, kasus ijarah muntayabi tamlik. Pembeli sewa dan penyewa sepakat mendatangkan akad ijarah dengan objek ijarah mesin bajak selama 4 tahun. Ini sama ya dengan yang tadi. Yang berbeda adalah kita lihat yang di sini. Nah, di sini kita lihat. Pada saat akhir kontrak, yaitu tahun keempat, aset ijarah dijual kepada pembeli sewa secara tunai 25.000. Otomatis kas bertambah 25.000. Sampai di sini tadi kita baca pembeli sewa secara tunai
membeli 25.000. Otomatis pemberi sewa akan mencatat 25.000 sebagai pemasukan. Kemudian kerugian berapa sih Bu? Di mana kerugian? Karena nilai wajarnya ada 40.000. Sedangkan yang dijual harga pasar pada saat itu 25.000, berarti rugi 15.000. Selanjutnya, kerugian ini letaknya di debit. Kalau tadi apabila keuntungan, letaknya itu di kredit gitu ya. Tapi kalau dia rugi, letaknya di debit, kebalikan. Lalu komisi pensiunan 80.000, dari mana 80.000? Dari beban pensiunan kan 20.000 nih, dikali dengan 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena masa akad ijarahnya itu 4 tahun. Jadi 4 tahun kali 20.000 sama dengan 80.000. Lalu aset ijarahnya berkurang sebesar 120.000. Yang di bawah juga demikian. Beban ijarahnya bertambah 40.000, akumulasi pensiunan 80.000, dan aset ijarah berkurang 120.000. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.